Duduk. Shalom. Terima kasih buat para pelayan Tuhan pagi hari ini. Buat rekan-rekan pelayanan. Masih ada iklan ke kamar mandi? Ya. Ketika saya berdiri di tempat ini sepertinya kayak di inkubator Bapak sekalian. Hangat gitu. Puji nama Tuhan. Sudah tayang toh Mbak Teti? Wow. Puji nama Tuhan Bapak sekalian. Ketika saya mendengarkan lagu demi lagu di sepanjang ibadah ini Bapak sekalian, saya bilang, Tuhan, Engkau begitu baik. Dan Engkau enggak pernah terlambat sedikit pun Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang tepat. Amin. Bapak sekalian, Allah yang Immanuel itu Allah yang beserta dengan kita. Betul? Amin. Dalam setiap musim hidup kita, Dia adalah Allah yang Immanuel. Jadi mau musim apapun hidup kita, percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Baik ketika kita enggak enak, ketika kita enak, percaya Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Tapi yang sering kali kita rasakan loh, Tuhan, Engkau di mana? Aku berdoa sekian lama, kok enggak kunjung-kunjung terjawab. Betul? Betul. Dan ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan dari sepanjang kota Cirebon, naik bis kan agak lama dibanding naik kereta sekalian. Ya Tuhan, apa sih kebaikan yang dapat saya rasakan hari-hari ini buat Tuhan? Pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan saya Bapak sekalian. Dan ini yang akan saya bagikan buat kita sekalian pagi hari ini. Apa yang pernah saya alami ketika saya habis kecelakaan, mengalami yang namanya di perut ikan, seperti Yunus di perut ikan itu, semua terasa gelap gulita, enggak ada apa-apanya, semuanya bau amis habis kalian, diomongin sana sini, orang laki-laki kok nganggur, seorang tulang punggung keluarga kok duduk diam di rumah, itu semuanya ada di atas pikiran saya, di atas kepala saya habis kalian. Dan itulah masa-masa di mana Tuhan bentuk karakter saya kembali Bapak sekalian. Di perut ikan itu kurang lebih 8 bulan. Saya harus duduk diam, ngitung yang namanya kusen rumah. Kadang-kadang Bu Diana bilang, belum, udah makan. Ketika istri saya kerja, kamu ke kamar mandi piye gitu. Karena yang kena itu lutut, jadinya saya harus ngesot habis sekalian. Tetapi saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa Bapak sekalian. Dan pagi hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak sekalian apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Next Mbak Teti. Kita bersandar dari ayat ini Bapak sekalian. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kita sampai kapanpun tidak akan pernah memahami namanya rancangan Tuhan kalau kita nggak dekat dengan Tuhan Bapak sekalian. Betul? Seringkali kita ini bilang, kita memaksakan rancangan kita terhadap rancangan Tuhan. Betul? Seolah-olah kita lebih maha kuasa. Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Tapi jadinya kok begitu. Kita mau kupu-kupu yang indah, Tuhan kasih kita ulat yang berbulu. Kita mau bunga yang indah, Tuhan kasih kaktus yang berduri. Karena Tuhan tahu karakter kita Bapak sekalian. Tuhan mau bentuk kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kepala kita yang segini gedenya ini, siapa yang punya kepala paling gede di tempat ini?
Coba tengok kanan kirinya. Siapa yang paling gede? Ini terbatas ya sekalian. Untuk memahami yang namanya rancangan Tuhan. Jalannya Tuhan itu terbatas sekali. Tidak mungkin kita bisa paham. Kalau kita bisa memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ke depannya aku udah punya mobil mewah. Enak habis kalian. Tinggal makan tidur. Tapi rancangan Tuhan itu sampai kita nggak dekat dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memahami rancangan Tuhan dan jalannya Tuhan. Baru kita bilang, oh ternyata kayak gini toh Om. Ternyata kemarin saya jatuh itu Tuhan punya rencana seperti ini. Oh ketika saya bangkrut kemarin, oh baru kita paham. Oh ketika HP ku hilang, oh Tuhan punya rencana yang seperti ini. Halo Mas Edi. Rancangan Tuhan. Kalau dalam Yeremia itu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Amin. Kita mau belajar apa sekalian? Next, Kak Teti. Bagaimana Tuhan, cara Tuhan menolong kita sekalian untuk memahami rencana Tuhan. Kadang-kadang ketika saya mengalami hal-hal yang gak enak sekalian, saya Tuhan pikir Tuhan, apa sih maksud Tuhan dalam hal ini? Gitu. Jangan cenderung kita nyalahin orang lain, jangan cenderung kita apalagi nyalahin Tuhan, itu luar biasa apa sekalian. Itu yang sering kita lakukan. Tapi pahami bagaimana cara Tuhan ingin menolong kita dalam mengetahui setiap rancangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Rancangan damai sejahtera itu apa sekalian. Yang pertama, ketika Tuhan kita menghadapi masalah, cara Tuhan tuh gampang apa sekalian. Kadang-kadang gini, kalau orang Jawa bilang sak dek sak nyet. Betul? Ya Mak ya. Sak dek sak nyet itu gini. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan langsung tolong. Nah, langsung selesai. Betul? Ketika kita butuh sesuatu, tiba-tiba Tuhan jawab. Mak Betunduk datang. Dan ini kisah-kisah yang menarik Bapak sekalian. Kisah ketika Tuhan itu dengan bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk itu Bapak sekalian, itu langsung menolong seketika itu juga. Ketika mereka butuh dan Tuhan langsung kerjakan sak dek sak nyet. Dan itu sering juga kita alami, betul? Beberapa waktu yang lalu Bapak sekalian, ketika saya ada di Indramayu, kebetulan saya gonceng rekan kami, rekan saya, itu kenceng Bapak sekalian, kenceng naiknya motor. Orang udah umur 60 tahun up, itu kenceng naiknya. Karena kejar tagihan kenceng dan tiba-tiba di Pantura itu di belakang di dalam gedung apa namanya ya, bangunan, itu keluar pantatnya trailer, bukan pantatnya selebriti ya sekalian. Pantatnya trailer panjang dan itu besi semua, full besi itu. Dan tiba-tiba kami harus ngerem mendadak sekalian untuk menghindari yang namanya apa ya? Pantat itu tadi. Kalau pantatnya yang itu enak, pantatnya ayam enak sekalian. Kalau pantatnya tronton, benjut itu sekalian. Gram cit gitu, kami menghindari, kami banting kanan, tiba-tiba dari belakang itu elep juga banting kanan. Tidak nyandak sekalian, belakang ada seorang ibu pakai motor M-Max goncengan 2 sama anak 1. Itu biar gitu kencang sampai elopnya tuh berantakan. Elopnya yang berantakan itu. Pantatnya elop itu berantakan dan ibu itu loncat masuk dalam kolongnya trailer. Puji Tuhan enggak apa-apa. Dan itulah the power of mak-mak sekalian. Begitu dia gelundung sana, dia lihat anaknya tersungkur di situ, dia langsung bangun, anakku undi gitu. Bangun saat-saatnya gitu loh, lihat anaknya. Saya enggak tahu anak itu masih hidup atau koma atau apa berarti. Yang saya tahu anak itu nyungsep gitu Pak. Dan itu pertolongan Tuhan yang saya rasakan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Meskipun ada orang yang celaka di belakang saya Bapak sekalian. Tapi itu pertolongan Tuhan saat dekatnya. Kalau saya enggak ditolong Tuhan waktu itu, saya enggak ngerti. Mungkin pulang tinggal nama Yogi Obaja kata Pak Pontas di balik nama saya. Tinggal kenangan RIP. Kalau RIP itu saat dekatnya. Dan di kejadian dia dalam keluaran Bapak sekalian dalam terjemah ya.
Dalam setiap kisah di Alkitab ada pertolongan Tuhan yang macam itu Bapak sekalian. Dan itu saya yakin Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan Bapak sekalian. Amin. Pernah nggak ngalami seperti itu? Sak dek sak nyet tiba-tiba ada. Apa yang kita butuhkan Tuhan langsung jawab. Apa yang kita doakan langsung Tuhan kasih. Ini dalam kisah-kisah ini nanti kita baca di rumah. Meskipun saya nggak yakin Bapak Ibu mau baca Bapak sekalian. Yang senyum-senyum saya curiga Bapak sekalian. Dalam kisah ini dalam Keluaran 14 ayat 21 dan seterusnya itu kisah di mana Musa membelah laut. Betul? Ketika Tuhan perintahkan setelah anak sulung mati itu Musa bawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan ketika mereka berjalan mereka terbentur yang namanya dengan laut. Dan di belakang mereka ada apa? Pasukan Fir'aun. Dan Tuhan bilang pukul. Seketika itu juga laut terbelah. Betul? Dan Musa bersama rombongannya berjalan di atas tanah yang kering. Amin Bapak sekalian. Dan Tuhan mampu. Apapun masalah kita hari ini Bapak sekalian. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan mau tolong kita seketika itu juga. Yakinlah bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel. Ketika engkau menghadapi masalah apapun hari ini, tanya sama Tuhan, Tuhan apa maunya Tuhan? Dan Tuhan bisa jawab seketika itu juga. Matius 15 ayat 28 itu kisahnya seperti, ada banyak kisah di Alkitab sekalian. Ketika Tuhan menyembuhkan kemarin perempuan pendarahan yang saya bawakan kemana sekalian, itu seketika itu juga perempuan itu sembuh. Betul? Dan ada kalanya kita sekalian ketika kita berdoa, saya masih ingat kesaksian Ibu Baim beberapa waktu yang lalu ya. Apakah itu ditutup tahun ya? Kalau nggak salah, ketika dia butuh uang, ada orang butuh uang, tutup tahun ya itu kayaknya ya. Tiba-tiba ketika dia memberikan uang itu kepada orang lain, dan Tuhan seketika itu juga, selang beberapa menit kemudian, beliau dapat pertolongan Tuhan. Alami Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kayak pengamen Bapak sekalian. Tahu pengamen? Jreng, jreng, jreng. Seketika itu juga dia kabur Bapak sekalian. Jangan jadi orang percaya kayak pengamen Bapak sekalian. Habis dikasih langsung ngacir. Yang kedua, waktu saya terbatas Bapak sekalian. Kita kejar tayang. Selangkah demi selangkah. Step by step. Bukan step panas ya. Itu step apa? Step panas Bapak Ibu sekalian. Selangkah demi selangkah. Ada beberapa kejadian dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Nanti dibaca di rumah. Kalau kita baca sini semua tidak akan selesai Bapak sekalian. Tapi kembali. Jangan ngangguk-ngangguk. Saya nggak yakin tidak baca nanti. Hakim-hakim pasal 7 itu kisah Gideon. Saya mau tanya nih. Pertama kali Tuhan panggil Gideon. Gideon kok bebaskan orang Israel dari tangan siapa? Bangsa apa? Ayo bangsa apa? Bangsa apa Ted? Mbak Novi? Dari bangsa apa? Bangsa Indonesia? Sejak kapan Israel dijajah bangsa Indonesia Bapak sekalian? Cariin ya di Alkitab ya. Kisah Gideon, dan ketika Tuhan bilang gini, Gideon, aku akan pakai engkau, Zerubabel, untuk membebaskan dari tangan orang mana? Ayo gue. Dari bangsa Filistin apa sih bangsa? Filistin? Yakin? Nah, senggol-senggolan yang belakang itu. Itu Zerubabel, dan ketika itu si Gideon itu membawa berapa pasukan Bapak sekalian? Agama 0, matematika 0. Kon piye saya Bapak sekalian? Biologi piye? Ini agama 0. Pak Pontas. Dari berapa ribu Bapak sekalian? Ada Pak Pendeta, saya agak susungkan saya. Ngumpet saya Pak. Berapa? Hei, sekolah minggu. Mas Edi tahu?
Dari berapa ribu dulu Bapak sekalian? Aduh, 10.000 agak dikit betulnya. Malah nyang-nyangan kayak bakul tempe Bapak sekalian. Hah? Dari berapa? Oh, udah baca di Google kalau nggak ngerti gitu. Kalau coba praktekkan Google kan, berapa ribu, ting gitu. Daripada baca Alkitab panjang gitu ya. Maka saya nggak yakin lah Bapak sekalian baca Alkitab lagi di rumah. Gideon itu dari 32.000 Bapak sekalian. Pinter kan? Aku mau coba disek soalnya sih. Dari 32.000 jadi berapa? Kembali agama 0, matematika 0. Saya turun. Berapa Bapak sekalian? Ola? Siapa Nola? Lah, siapa lah? Diliriki bapak mamamu loh lah. Jadi 10.000. Kepotong berapa? Diskon. Tuh bilang masih terlalu banyak Gideon. Betul? Iya. Lalu jadi berapa? Nyang-nyangan. Lama-lama jadi, oh iya Pak, memang di pasar sama Teti sih. Dinyang terus aku ditawar terus. Turun sampai berapa? Tambah 12.000 meneh los. Aduh Budin, KPR sekolah minggu Budin. Ini bukan waktunya angkat tangan kayak lelang gitu ya. 32.000, 10.000, up. Pas. Saya pulang Bapak sekalian. Itu sampai pertama dari yang gak sanggup perang, pulang. Yang masih nikah muda, pulang. Agripa, pulang. Nikah muda. Ada lagi apa? Disuruh pulang Bapak sekalian. Sampai tiba ke 300 orang. Oh 300. Tapi tadi lain ceritanya. Kalau yang begini Pak Stanley bilang gini, yang bisa jawab 100.000. Wah dia buka kitab. Saya nggak bawa duit Bapak sekalian, bawanya 2.000 mau. Nah ini setelah itu bahkan dibilangin dipilih itu disaring itu yang enggak, yang minumnya bagaimana? Oh gini, yang satu kayak anjing, kalau pas anjingnya paham anjing. Ya, yang pakai tangan itu yang Tuhan pilih. Hanya dengan 300 itu setahap demi setahap Bapak sekalian. Selangkah demi selangkah. Tuhan proses itu tidak mau terlalu banyak. Dan Tuhan juga bisa pakai cara itu untuk menolong kita selangkah demi selangkah. Amin. Setahap demi setahap. Selesai masalah itu teman kita setia Bapak sekalian. Datangnya sak dek sak nek sak brek borongan. Betul? Tapi perginya ting ting setahap demi setahap Bapak sekalian. Jalangkung. Dan banyak kisah di Alkitab yang modelnya seperti itu. Nah, ini pelajaran agama lagi. Ketika Tuhan memilih Daud menggantikan Saul, itu enggak sak dek sak nyet. Tetapi selangkah demi selangkah. Samuel, pergilah ke rumah siapa? Pak Pontas. Agama 0 lagi. Ke rumahnya siapa? Samuel diutus. Rumah siapa? Malah rumahnya Pak Stanley katanya nih. Rumah Isai. Dapat 100. Pak Pontas, nanti tak Pontas Pak. Pak Pendeta. Ke rumah Isai. Lah, pertanyaan kedua Bapak sekalian. Ketika Samuel datang, Isai, kumpulin anak-anakmu deh, semua anakmu dikumpulin ke sini supaya aku mengurapi yang dipilih oleh Tuhan. Anak pertama Isai siapa? Pasensio. Teng. Ayo, siapa? Anak pertamanya? Ayo. Woi, kepepet itu nyontek Eliab. Eliab itu perawan yang bagaimana ulang? Seorang perawan yang stalking, kuat, sininya apa? Ininya bukan prenagen Bapak sekalian. Ininya elemen. Betul kan? Bukan prenagen ini. Pak Batas senyum-senyum, curiga saya. Dulu dia prenagen.
Dulu dia elemen Bapak sekalian, sekarang prenagen. Maka dia push up terus Bapak sekalian. SGM. Tolong tengok Bapak sekalian kan kirimu. Perutmu sebesar berapa? Bu Desi ketawa-ketawa, tertuduh Bu Desi. Laktamil. Aduh. Ini bukan orang yang apa? Tuhan bilang parasnya elok. Aku bilang aku udah menolak mereka. Yang kedua siapa? Ngapain lagi olah? Eliab, Abinadab. Tuhan tolak. Dan itu kalau saya bayangkan, saya angan-angan itu habis kan kayak orang fashion show gitu loh. Pertama dik. Eliab. Bukan. No, bukan itu. Tuhan tolak. Lalu Abinadab. 1, 2, 3. Oh bukan, ini terlalu ganteng lagi. Putih, di medan perang nanti hitam, tidak bisa. Tolak gitu. Kayaknya kalau putih senyum-senyum masih ini siapa namanya? Agripa ini. Apa dia rasa black sweet? Kalau Agripa disandingkan dengan Pak Stanley kayak apa? Gemblong sama jenang. Bapak sekalian, lah setelah itu langsung tiba waktunya, singkat cerita, tiba ke Daud. Terus tahap demi tahap. Tuhan bisa enggak? Langsung pakai caranya, celing, Daud jadi raja. Bisa? Bisa, tapi Tuhan ingin proses itu. Agamanya naik, dapat angka 6. Dan banyak kisah di Alkitab, Tuhan Yesus di zaman perjanjian baru juga menyembuhkan orang sakit seperti itu. Ingat peristiwa orang buta itu? Ada yang langsung sembuh, ada yang Tuhan kasih udah melek belum? Belum. Lois ketawamu mengerikan Lois. Iya. Gitu ya. Ludahnya burung walet laku enggak Pak? Laku. Ludah Tuhan Yesus laku menyembuhkan. Lalu ludah kita mampu. Kalau didoain Pak Pontas tumpang tangan. Oke. Pak. Olah bilang apa Pak? Jangan ya, berdosa kita. Ya, tahap demi tahap Bapak sekalian. Dan rancangan pertolongan Tuhan itu bisa gitu. Tahap demi tahap. Jangan kita pernah menolak sesuatu yang pernah kita tawarkan. Terus terang Bapak sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sempat jengkel gemes sama anak saya yang sana tuh. Dan saya tahunya tuh juga waktu terakhir ketika mamanya ngomong sama saya ketika saya pulang dari Cirebon, anakmu wingi ditawani ke Vietnam. Loh kok enggak mangkat ngopo? Loh ngaku tahunya juga baru. Iya perasaanmu Bapak sekalian. Tuhan bisa tolong Agil tuh tahap demi tahap sebenarnya. Dia bisa naik jenjang kemanapun. Tapi sayangnya Agil belum tahu rancangan Tuhan. Gil, jangan marah sama awamu Gil. Tuhan bisa pakai tahap demi tahap untuk tolong kita Bapak sekalian. Amin. Ikuti alurnya Tuhan. Kurang 3 menit. Terakhir. Siap-siap pemain musik, maju aja ke depan. Cepet ini. Bener. Habis ini persembahan. Udah senyum-senyum ini Prenagen sama Elmen. Nih, yang terakhir. Boleh. Ya, silakan. Siap-siap ya. Udah bilang cancang dulu. Seolah-olah Tuhan itu diam Bapak sekalian. Nanti kalau mau main musik tanya sama yang sana. Itu suhunya. Seolah-olah diam. Tuhan kadang-kadang izinkan hal ini. Ingat peristiwanya Yusuf Bapak sekalian. Yusuf itu ketika saudara-saudaranya udah pada iri Bapak sekalian. Tuhan tidak langsung tolong sama Yusuf. Tapi Tuhan seolah diamkan Yusuf. Mengalami masalah demi masalah. Ketika mereka pada iri Bapak sekalian.
mereka merencanakan pembunuhan Yusuf dan saudara-saudara mereka merencanakan Yusuf dimasukkan dalam sumur. Yusuf sudah mati Bapak, dan Tuhan nggak tolong Yusuf Bapak sekalian, seolah-olah Tuhan tuh berdiam, biarkan, diangkat lagi, dijual jadi budak Bapak sekalian. Udah enak-enak jadi pembantu di rumah Bapak Potifar, Om Potifar. Udah enak dipercayakan semua ini dalam kendalimu Yusuf. Hanya istriku yang tidak dalam kendalimu. Suatu hari karena Yusuf itu orangnya ganteng, mungkin kayak Bunga Agripa, Tante Po iseng. Sup. Hai guys. Sup. Digodain Yusuf hari demi hari. Kamu kok tambah ganteng sih? Imut banget gitu. Digodain terus dan akhirnya di suatu hari masuk kamarnya dan dituduh Yusuf ingin memperkosa Tante Po. Tante Po itu bukan orang yang jelek Bapak sekalian, pejabat. Pasti dia udah pergi ke sana Singapura untuk operasi plastik, udah pakai sulam alis, sulam bibir, komplit. Dia punya duit Bapak sekalian. Dan dia dituduhkan masukkan ke dalam penjara. Seolah-olah Tuhan diam. Betul? Mungkin hari-hari ini Bapak sekalian, ketika engkau menghadapi masalah, engkau merasakan Tuhan itu diam. Tuhan, kok orang mbok tulungi sih aku Tuhan. Betul? Ada kali Tuhan kayak seolah-olah diam. Ketika menunggu janji Tuhan Bapak sekalian, Yusuf itu menunggu 13 tahun dia untuk menjadi orang sampingnya Firaun. Abraham 25 tahun untuk dia punya anak. Bangsa Israel atau Musa itu menunggu 40 tahun keluar dari tanah perbudakan. Apapun masalahmu hari ini Bapak sekalian, percayalah Tuhan itu masih bekerja, dan Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saya tutup dengan ayat ini Bapak sekalian, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya undang Bapak sekalian untuk bagi berdiri dengan saya.